Paksa kamu. Siapa yang Eh, memaksa? Ujung kurang aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi itu bilang telepon. Kayak apaan aja kita. Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer kembali menyidak perusahaan yang diduga menahan ijazah pegawainya. Kali ini perusahaan Tour dan Travel di Pekanbaru, Riau. Mana kamu nggak nelfon? Ini dulu. Kali sabar-sabar. Iya doang. Mana Mas? Hargain orang kayak Kok tunggu apa ya? Wamenaker sempat emosi lantaran pemilik perusahaan tak kunjung menemui perwakilan pemerintah. Wamenaker pun meminta ijazah yang ditahan segera dikembalikan. Siapa ijazah kamu? Siapa nih? Ada 12 orang yang hari ini 12 ada orang. datanya. Ada datanya, Pak. Saya minta kembalikan 12 ijazah yang ditahan. Ya, saya pesan itu. Kalau tidak, kita akan melakukan proses hukum. Kalau seandainya ada terkait utang piutang, kita yang bayar. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikannya, maka terancam disegel bahkan ditutup. Masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazah ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, kenapa ijazah ditahan? Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu ke semua tempat, kita nggak peduli mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Salah seorang mantan karyawan menyebut sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019 Ya, tuh. tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Tidak jadi. Perusahaan ini menambah panjang daftar perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer 17 April lalu sempat mendatangi perusahaan yang juga menahan ijazah pegawainya di Surabaya, Jawa Timur. Usai didatangi, perusahaan yang di Surabaya disegel dan sudah tidak beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah membantah ada intervensi TNI dalam kegiatan kampus. Sementara itu Presiden Prabowo membantah dirinya dibohongi menteri-menterinya. Pemirsa, selain informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Rosalyn Chio, pemirsa, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Dengan informasi pertama pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyoroti dugaan eksploitasi anak yang menjadi pemain sirkus Taman Safari. Meski belum ada laporan resmi, namun pemerintah berkomitmen akan terus melindungi hak-hak pekerja, termasuk di industri hiburan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyoroti dugaan eksploitasi anak di Oriental Circus Indonesia. Ebenezer menegaskan anak-anak di bawah umur dilarang terlibat dalam aktivitas kerja, termasuk industri hiburan seperti sirkus. Meski belum ada laporan resmi yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan, namun pemerintah memastikan akan terus melindungi hak-hak pekerja.
Sebelumnya kisah pilu diceritakan sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto. Mereka mengaku kerap dianiaya, diberi kotoran hewan, dan tidak diobati saat mengalami kecelakaan kerja. Bahkan para pemain sirkus anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka selama bertahun-tahun. Para pemain sirkus juga sudah 2 kali mendatangi DPR untuk mengadukan peristiwa kelam yang mereka alami. Ternyata di Taman Safari saya lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi, Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya nggak tahan. Setelah saya melarikan diri 3 hari kemudian saya menghirup udara luar, saya ditangkap lagi dengan security. Dan setelah itu saya dibawa ke pos security dan saya dibawa pulang. Di tengah jalan pun saya sudah dipukulin, sudah dikata-katain kasar seperti binatang. Sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin, Pak, pakai setruman gajah. Sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya disetrumin. Akhirnya saya jatuh, saya lemes, saya minta ampun, saya sakit, tapi dia tidak mendengarkan omongan saya, malah dia menambahkan pukulan itu. Sementara itu di rapat Komisi 3 DPR Senin lalu, pemilik sirkus membantah tuduhan eksploitasi dan pelanggaran HAM. Yang dijawab sana, tolong Bapak mungkin, kan itu diserahkan ke orang tua saya. Nah kan saya juga nggak tahu, kan saya masih kecil juga di sirkus sama-sama mereka semuanya. Dan bedanya nggak berapa. Dan diserahkan sana, perjanjian apa kita tidak tahu juga. Tapi kan sudah, ya Bapak maaf ya, mereka sudah ditelusurkan ke tempat-tempat mereka punya, mana kan dari panti asuhan, dari mana semua. Mereka sudah kenal, mereka datang ke rumah. Ini semuanya, menitip semuanya. Komisi 3 DPR meminta pihak OCI dan korban duduk bersama menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Jika dalam 7 hari tidak menemui titik terang, maka kasus ini akan dibawa ke penegak hukum. Sementara Komisi 13 DPR mendesak Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menerima 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Presiden pun merespon dan menghormati permintaan itu. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya.
Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran personel TNI di lingkungan kampus menjadi sorotan. Namun pemerintah dan TNI pastikan tidak ada intervensi dalam kegiatan kampus. Salah satunya kehadiran personel TNI di kampus Universitas Indonesia pada 16 April lalu. Menurut kronologi yang beredar, anggota TNI datang ke area Puskiwa UI. Atas kejadian ini, Mendikti Saintek Brian Yuliarto ini menegaskan TNI masuk ke area kampus bukan sebagai bentuk intervensi. Pernyataan ini diperkuat oleh Kapuspen TNI. Dalam konteks kerjasama penelitian, kerjasama kuliah akademik ya, mengisi materi dan sebagainya, tentu kampus itu adalah tempat yang terbuka dan sudah banyak berjalan sebenarnya ya. Beberapa mitra-mitra kampus ya, tidak hanya dari TNI, juga dari kalangan industri, dari kalangan profesional lainnya, itu tentu bisa terlibat di dalam proses pengajaran. Miring tadi itu yang perlu kita luruskan bersama-sama ya. Cuma ngobrol aja kok dia dibilang memata-matai. Besok-besok kita makan dekat kampus UI situ dibilang memata-matai. Kayak saya jemput anak saya kuliah deh, dibilang matai. Jangan lah ya. Udah kita berpikir logis saja, tidak ada perintah. Ya, saya ulangi, tidak ada perintah kita untuk represif, tidak ada perintah kita untuk mengintimidasi, apalagi mencampuri urusan internal kampus, gitu ya. Pemirsa, penembakan massal terjadi di sebuah tempat wisata di wilayah Pahalgam, Kashmir, India Selasa kemarin waktu setempat. Sedikitnya 26 orang turis dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Inilah suasana saat warga mengiringi pemakaman seorang operator wahana kuda poni yang tewas usai mencoba menghentikan serangan massal yang terjadi di Pahalgam, Kashmir, India pada Selasa kemarin. Dalam serangan yang menewaskan 26 orang ini, banyak diantaranya turis asal India. Serangan terjadi sehari setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, yang sedang dalam lawatan ke India. Sementara kelompok bersenjata The Resistance Front mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengutuk serangan terhadap rombongan turis di Kashmir, India. Prabowo menolak keras segala bentuk tindakan terorisme serta turut berbelasungkawa atas kejadian itu. Sementara itu, saat insiden terjadi, sejumlah WNI sedang berada di sekitar lokasi kejadian. Terdapat 11 orang wisatawan WNI yang terdiri dari 10 wanita dan 1 laki-laki, serta 1 orang tour guide. Saat ini, para WNI mengaku kondisi sudah aman terkendali dan mereka akan kembali ke tanah air pada Jumat 25 April 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka ini menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan kedua negara menghasilkan penguatan kerjasama di bidang pertahanan dan pertanian. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Perdana Menteri Republik Fiji, Sitiveni Rabuka, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi. Kehadiran Perdana Menteri Rabuka disambut pasukan jajaran kehormatan. Hormat, Honjana!
Upacara kehormatan digelar di halaman Istana Merdeka dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan selesai, Presiden Prabowo dan PM Prabuka saling memperkenalkan delegasinya masing-masing. Both archipelagos. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan antara kedua negara untuk membahas penguatan hubungan bilateral serta kerjasama Indonesia-Fiji di berbagai bidang strategis. Will affect Indonesia also in international spheres. We have common positions. We believe in the sovereignty of all countries. Dalam pertemuan hari ini kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita. The President, sir, we thank you most sincerely for the recently concluded signing of the agreement for that agricultural training center in Fiji, which will develop into a regional one. And we most sincerely appreciate your grant of 12 million Fiji dollars, which is equivalent to about $6 million US dollars, which is big for Fiji. Presiden Prabowo berkomitmen akan memperkuat kerjasama dan persahabatan Indonesia-Fiji yang telah terjalin selama puluhan tahun di bawah kepemimpinannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo membantah dirinya dibohongi oleh menteri-menterinya. Prabowo juga menyatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Negosiasi teknis akan dibahas pada 20 hari mendatang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan perwakilan dari e-commerce yang terdampak kenaikan tarif impor. Salah satunya adalah Amazon Web Services, di mana Amazon berkomitmen untuk tetap berinvestasi di Indonesia senilai 5 miliar US dollar atau setara 84,3 triliun rupiah. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadapi diskusi yang digelar oleh US Chamber of Commerce. Pemerintah Amerika Serikat menyambut hangat langkah negosiasi yang diambil oleh Indonesia. Amerika Serikat pun menyoroti globalisasi yang dinilai merugikan negaranya. Secara keseluruhan, pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia, dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis. Bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi. Justru Amerika Serikat sebagai negara terbesar di dunia juga menganggap dirinya menjadi korban dari globalisasi. Ini memberikan suatu tekad bersama di dalam pembahasan G20 bahwa rezim dari perdagangan global dan dulu untuk dilakukan reformasi. Dan inilah agenda yang akan terus dibahas di dalam forum-forum internasional.
Pemirsa, masih di pemimpin rakyat, Joko Widodo berangkat ke Vatikan sebagai salah satu perwakilan pemerintah Indonesia yang akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Para delegasi membawa surat berisi bela sungkawa dari Presiden Prabowo untuk pemerintah Vatikan. Joko Widodo berangkat ke Vatikan sebagai delegasi utusan pemerintah Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Pengiriman delegasi sebagai bentuk penghormatan sekaligus duka dari bangsa Indonesia atas kepergian pemimpin gereja Katolik tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan para delegasi termasuk Jokowi telah tiba di Vatikan. Mensesnek juga menyatakan delegasi juga membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo untuk pemerintah Vatikan. Surat berisi pesan bela sungkawa atas meninggalnya pemimpin umat Katolik dunia. Presiden Prabowo mengutus sejumlah tokoh termasuk Joko Widodo sebagai perwakilan Indonesia yang menghadiri pemakaman Paus Sabtu besok. Mensesnek mengatakan Presiden berhalangan hadir sehingga RI kirimkan delegasi ke sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Luki Hakim setelah terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Luki Hakim dijatuhi sanksi berupa kewajiban mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama 3 bulan di Kemendagri. Bupati Indramayu Luki Hakim dijatuhi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri karena berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin. Ia disanksi magang atau mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama 3 bulan di Kemendagri. Luki Hakim telah menjalani pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri pada 8 April yang lalu dengan mendapat 43 pertanyaan. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur. Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim Official. Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur ke Luki Hakim dan mengatakan agar tidak pergi berlibur diam-diam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, antrian warga yang melamar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU masih membludak di Gedung Balai Kota Jakarta pada Jumat pagi. Gaji UMP sebesar 5,3 juta rupiah membuat tidak sedikit warga yang tertarik menjadi PPSU. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Pemirsa, temukan berbagai informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Rosalin Chu dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejak Jumat pagi, ratusan pelamar PPSU terus berdatangan ke kantor Gubernur Jakarta di Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri panjang demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan oranye. Tak sedikit pelamar yang mengaku sengaja berangkat dari rumah usai sholat subuh agar bisa berada di posisi paling depan. Sayangnya membludaknya jumlah pelamar yang datang membuat warga tetap harus antri dan berdesakan. Mereka juga mengaku tidak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota setempat telah membuka posko lamaran kerja serupa. Itu ke kelurahan apa gimana? Karena dari kelurahan katanya nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada, belum dapat info juga dari kelurahan. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung
kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id. Kami sudah meminta